Ya, ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau geser lagi ke Mas Heri. Mas Heri, kalau di awal tadi Mas Heri sudah bilang soal fatalitas ya di Omikron ini memang lebih rendah dibandingkan Delta begitu. Nah, kemudian sudah diperkenankan ini beraktivitas seperti biasa begitu meskipun menerapkan protokol kesehatan. Tapi kan kita juga melihat data-data setiap hari nih, Mas Heri, ada kasusnya udah kemarin penambahan per harinya 50.000 lebih. Kasus kematian di atas 100 lebih. Nah, akhirnya memaknainya harusnya gimana sih Mas Her gitu? Kok kayaknya kasusnya tinggi kita melihatnya, tapi kok aktivitasnya tetap masih diperbolehkan begitu. Sementara angka kematian juga kan tinggi juga gitu, di atas 100 loh Mas Her. Iya, benar bahwa aktivitas memang diperbolehkan karena level PPKM-nya adalah di level 3. Dulu pada periode puncak kasus ini kita berada di level PPKM 4. Yang dimana aktivitas masyarakat benar-benar dibatasi. Tetapi tentu saja ya apa yang terjadi 7 bulan yang lalu dengan yang terjadi sekarang sudah berbeda. Kesiapan kita masyarakat Indonesia dalam menghindari COVID penularan itu juga lebih baik. Kemudian dari sisi jumlah orang yang divaksinasi juga cukup besar sehingga menimbulkan confidentiality yang lebih besar juga dibandingkan di periode Juli. Jadi kita memang harus secara berhati-hati melihat situasinya, bukan kemudian pemerintah itu melepas aktivitas masyarakat, karena PPKM kan nyatanya masih diberlakukan di level 3, di puluhan kabupaten kota juga terjadi. Jadi ini harus dilihat sebagai upaya kita semua untuk sedapat mungkin menghindarkan terjadinya transmisi virus ini secara meluas kayak gitu. Karena bagaimanapun juga pemerintah juga tidak menutup diri juga, menutup pendapat juga bahwa jika kasusnya tinggi 2 atau 3 kali lipat dari Delta misalnya, itu kapasitas rumah sakit secara perlahan juga akan tertekan. Jadi penting sekarang kemudian untuk memutus mata rantai. Makanya kemudian kita pelajari benar data internasional mengenai puncak kasus Omikron ini di sejumlah negara. Ditemukan 38 hari hingga 68 hari. Kita juga sudah menemukan sinyal bagus di DKI Jakarta yang kasusnya mulai menurun. Gitu. Jadi kalau kita lihat datanya minimal itu kita lihat 7 hari ya. Kemarin misalnya dalam 2 hari biasanya Sabtu dan Minggu itu jumlah tesnya berkurang. Tetapi setelah hari Senin kemarin kita lihat kan betapa atau hari Selasa ya, itu betapa tingginya tingkat penularan, tetapi fatality rate-nya sebenarnya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jadi ini memang masyarakat juga harus bijak juga melihat situasinya. Mereka juga tahu semakin banyak orang-orang terdekat mereka tertular, tetapi mungkin tingkat kepanikannya tidak seperti Delta kemarin, karena umumnya mereka bergejala ringan, asal mereka di treatmentnya bagus, isolasi mandirinya memadai, mereka tidak menularkan ke orang lain. Kayak gitu. Oke, saya mau ke Dr. Fajri kalau gitu. Dr. Fajri, kalau kita bicara soal vaksin tadi kan yang dikedepankan adalah bicara soal vaksinasi COVID-19 ya. Saya ada datanya, Dok. Apa yang kemudian membedakan mengenai hal ini juga menjadi pertanyaan publik. Ini misalnya kalau kita berkaca pada flu babi di tahun 2009, waktu itu kan juga menyebar dengan cepat, kemudian menjadi pandemi, kemudian 6 bulan setelahnya tersedia vaksin dan menjadi flu musiman. Itu yang pertama. Apa yang kemudian membedakan dengan COVID-19 saat ini, Dr. Fajri? Jenis flu-nya berbeda, jenis virusnya berbeda. Dan yang kedua, mutasi virusnya, si COVID ini nih, itu ya kita tahu gitu, penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan flu babi saat itu. Dan level severity-nya lebih cepat flu babi. Jadi orang lebih aware kan. Kalau COVID ini kan level severity-nya tidak separah flu babi. Keparahannya begitu. Apalagi semakin kesini semakin berkurang. Artinya, orang semakin tidak aware gitu. Ya udahlah gitu, nggak terlalu berat gitu. Ingat gitu, semakin cepat penularannya, ya pandeminya akan semakin hebat luar biasa gitu. Jadi ya tentunya makin banyak juga orang yang kena. Makanya narasi ketika dibilang Omikron lebih ringan, iya tapi dia lebih cepat. Sehingga nih sedunia itu yang nambah itu 20 juta. Gelombangnya jauh sekali jauh lebih tinggi dibandingkan gelombang Delta, dan kematiannya juga comparable dengan Delta walaupun dia lebih ringan. Saya paham, 8 studi konsisten ya itu ringan memang Omikron ini dibandingkan dengan
varian Delta. Jadi menginfeksi parunya memang lebih sedikit itu pada hewan coba ya. Jadi artinya tidak semudah itu dan mutasinya ini sangat cepat begitu. Secara umum memang coronavirus itu mutasi 2 basa genetik per bulan. Namun seiring dengan peningkatan penularan, ya mutasinya akan semakin cepat gitu, semakin banyak begitu. Sehingga timbul varian-varian baru. Nah, vaksinasi nggak rata di dunia. Negara-negara yang kontrol 3T-nya tidak bagus gitu, kurang bagus, penularannya cepat di sana, vaksinasi nggak terlalu bagus, jadi sumber varian baru gitu. Contohnya Afrika beberapa kali kan varian beta dari Afrika. Kemudian sekarang lagi varian Omicron. Kemarin di India penularan cepat kan. Jadi varian Delta. Kemudian saat itu di Inggris penularan sangat tinggi. Jadi varian Alpha. Jadi selama vaksinasi tidak rata di dunia, susah kita akan mengatasi pandemi ini secara global karena kita pasti terkoneksi gitu dengan negara lainnya. Ini menarik. Ya. Menarik juga Dr. Fajri, ini menjadi pertanyaan publik juga kalau kita berkaca juga pada flu Spanyol misalnya 1918, waktu itu kan juga kondisi perang, kemudian juga sistem kesehatan juga tidak jauh lah berbeda dibandingkan dengan saat ini, tapi kemudian itu dikatakan pandemi juga ya. Nah itu bisa hilang tanpa vaksinasi. Nah apa yang membedakan dengan COVID-19 saat ini Dr. Fajri? Yang membedakan saat itu yang meninggal jutaan orang, banyak sekali gitu. Sekarang memang COVID ini juga kalau kita diam ini mungkin akan hilang dalam waktu sekian tahun, 2 tahun mungkin, kita nggak tahu gitu. Mungkin akan hilang karena severity-nya udah mulai berkurang. Tapi kan kita menunggu meninggalin secara alamiah gitu. Jadi jutaan orang dulu nih tertular tanpa vaksin, jadi berat gitu. Jadi yang meninggal ya jutaan gitu. Kita tahu nih walaupun Omicron ringan, yang meninggal di Amerika sehari 3.900 loh. Padahal booster mereka udah 20% lumayan gitu ya. Artinya kalau kita biarin nih COVID-19, ya akan berhenti mungkin gitu ya, karena infeksi alamiah terjadi. Datanya Pak Panduryono dari FKMUI menyatakan, kita nih, data Indonesia ya, 80% memang sudah memiliki kekebalan. Semalam habis Zoom meeting bareng sama artis gitu. Nah, ternyata di antaranya juga, banyak yang belum divaksin. Ya, orang-orang yang belum divaksin udah punya kekebalan. Sekitar 87% itu rata-rata ya, berbagai rentang usia gitu, udah punya kekebalan. Itu udah kenapa banyak yang pede, pandemi akan berkurang. Intinya, kalau kita nggak divaksin, tadi ya populasi yang lansia, populasi yang rentan seperti orang punya komorbid, populasi orang yang belum divaksin akan jadi korban begitu. Kita yang muda, nggak punya penyakit aneh-aneh yang fine-fine saja begitu. Bagaimana dengan orang tua kita, kakek kita? Ya mungkin bisa lost generation gitu. Ya. Yang meninggal saat ini 76% itu di atas 45 tahun yang kemarin periode Omicron ini 21 sampai awal Februari ini begitu. Artinya kita tidak bijak ketika kita melepas begitu saja. Dengan kondisi saat ini saja kita 3T-nya lumayan bagus, kemudian tetap kita galakan prokes dan vaksinasi, yang meninggal saja 130-an terakhir kan. Padahal minggu-minggu sebelumnya itu kan hanya mungkin 20 gitu ya. Naik 5 kali lipat gitu ya, 4 sampai 5 kali lipat. Bayangkan kalau kasusnya semakin meningkat lagi. Memang sih lebih rendah, tapi kan tetap saja nyawa orang itu kan menurut saya tetap penting. Dan ingat, selain nyawa itu ada risiko long COVID. Walaupun definisi long COVID masih kita cari begitu ya, namun ada dampak-dampak setelah COVID gitu ya. Kalau nanti makin banyak jadi kasus-kasus setelah itu jadi banyak juga gitu. Long COVID ini juga dapat terjadi pada orang yang gejalanya ringan, ya tidak hanya berat gitu ya. Oke, baik Dokter Fajri. Baik, Dokter Fajri terima kasih. Mas Heri juga terima kasih penjelasannya ya pagi hari ini. Sudah meluangkan waktu juga informasinya, ini menjadi tambahan pengetahuan ya untuk berbekal kita ketika beraktivitas tengah pandemi. Sekali lagi terima kasih Dok, Mas Heri, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.